told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I Yo 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 yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cuap-cuap nyurbi curhat, sebuah konten yang gak jelas tapi mudah-mudahan bermanfaat. Malam ini mau coba ngebahas sedikit soal yang lagi hot nih di driver nih, soal Vermuk Shopee di beberapa teman-teman komunitas. Dan mungkin teman-teman di online lagi diomongin banget nih, hot nih, karena Shopee mau mengadakan Vermuk. Nah, yang jadi masalah adalah, kalau bukan masalah sih, yang jadi hot adalah nih, kenapa sih teman-teman panik? Gue sendiri nggak tahu harus panik apa enggak gitu. Karena pertama yang jelas, ya ngapain harus panik sih? Atau juga belum kejadian kan? Bahkan ada teman-teman yang coba nanyain caranya. Nah, di sini gue nggak bahas soal boleh apa enggaknya akun joki lah ya, karena itu urusan masing-masing. Cuman yang jadi problem adalah Shopee ini lumayan seksi untuk diomongin. Jadi kemarin tuh di komen sempat ada teman-teman yang ngomong, oh mbak Shopee mulu, Gojek Grab nggak pernah disenggol. Bukan nggak pernah disenggol sih, cuman Gojek Grab tuh udah lumayan adem sih, nggak terlalu banyak apa ya gejolak-gejolak, karena kan mereka sudah settle beberapa tahun ini dan sudah, kalau buat gue sudah matang lah secara aplikasi dan prosedur teknisnya pas ngebit. Cuma Shopee ini jadi hot. Dan yang kedua, kenapa Shopee ini jadi bludak? Bukan karena skema dan bonus segala macamnya sih, enggak sih. Pertama yang pasti karena ini corporate besar. Apa sih yang nggak tahu Shopee di marketplace? Sampai di beberapa negara pun kan marketplace Shopee itu termasuk ada nama juga lah. Dan base-nya Cina juga kan, jadi banyak supplier juga. Makanya kalau lo beli barang suka ada dikirim dari luar negeri, nah biasanya tuh barang-barang Shopee yang dari Cina tuh. Nah, yang menarik adalah ketika dia bikin produk yang berhubungan sama kita ojol, jadi menarik dong. Kenapa teman-teman tuh kurang nggak sama Maxim InDriver? Karena kita sebenarnya nggak tahu backgroundnya. Dan begitu Shopee marketplace yang lumayan besar ini dan banyak ngabisin uang jajan istri-istri kita karena promo dan pernak-pernik kecilnya itu bejibun, nah jadi hot gitu Shopee ini. Dan yang kedua mungkin karena banyak kasus juga di teman-teman yang mungkin udah nggak ada akun Gojek dan Grab, ya Shopee ini jadi jawaban terakhir. Cuman ada beberapa teman-teman tuh yang nggak begitu beruntung sebenarnya. Nyata di Shopee ada problem juga, sampai beberapa tuh ada yang PM mungkin. Entah kasusnya macam-macam lah, kita nggak bahas di sini lah. Nah, akhirnya alternatif dong. Ketika Gojek Grab sudah Vermuk, dan yang saya dengar beberapa minggu ini Gokilat pun ikut Vermuk, ya alternatifnya cuma ke Shopee. Karena Traveloka yang biarpun sempat kemarin rame juga di bulan lalu, udah mulai ngendor lagi nih, diomongin di komunitas ojol. Jadi Shopee ini termasuk alternatif lah. Ya, lo gak punya akun Gojek, gak punya akun Grab, atau mungkin Shopee-nya pun udah PM, lo masih bisa bawa akun di Shopee. Nah, poin saya di sini bukan ngebahas boleh nggak joki, karena itu omongannya bakal panjang dan banyak background kenapa orang jadi joki. Oke? Ada yang mungkin nggak kebagian, ada yang mungkin emang dia melakukan kesalahan cuman dia masih mau kerja. Nah, konteks di sini nggak semua joki adalah orang-orang yang bermasalah secara apa ya? Secara niat untuk ngebit gitu. Kadang-kadang ada kondisi-kondisi yang ya lagi apes lah kalau bahasa gue. Biarpun apes ini nanti jadi panjang lagi perdebatannya, oke? Tapi kita skip di situ lah. Nah, yang jadi masalah adalah ketika Shopee udah mulai Vermuk, inilah yang jadi hot. Karena waduh gila, gue tinggal akun Shopee dong, harapan gue Vermuk lagi. Nah, padahal kalau dipikir, Vermuk ini kan sebenarnya udah cerita lama di dua aplikasi sebelumnya yang hijau besar lah, di Gojek, di Grab, GoPartner, GoCar segala macam. Jadi seharusnya nggak kaget lagi dong, cepat atau lambat ya bakal ada Vermuk. Dan kalau lo semua pernah lupa akun Shopee Marketplace, bahkan opsinya ada beberapa Vermuk kok, verifikasi muka kok. Oke, sebenarnya di sana tuh bukan berarti kendala sih. Maksudnya bukan berarti itu hal baru, dan bukan berarti itu harus dikagetkan, karena cepat atau lambat pasti ada. Nah, itulah yang jadi bikin semua tuh jadi hot. Kenapa kok jadi rame gitu loh. Nah, sedikit tips dari saya adalah kalau kondisi kayak gini,
nggak usah reaktif sih. Ngapain juga dipikirin? Karena ya lo punya opsi apa dengan memikirkan ini duluan buat prepare gitu? Enggak lah. Lo tuh prepare, lo kerjain kalau begitu masalahnya timbul. Kalau belum ada ya ngapain, jalanin aja ngebitnya kayak biasa. Malah jadi cambukan lo buat maksimalisasi hasil sekarang. Karena lo nggak pernah tahu ke depannya kayak gimana, oke? Nah, gue nggak bahas dari screenshotnya Shopee ya, bahwa ini nanti foto doang, apakah live fotonya kayak di customer atau mungkin kayak Grab yang ngerekam video segala macam. Gue nggak bahas itu deh. Cuma dari screenshot tuh kelihatan sebenarnya metodenya, dan gue nggak suka ngebuka itu karena agak nggak aman juga sih. Nah, yang jadi masalah adalah kita jangan reaktif aja kayak gitu. Nah, ini ada satu poin yang menarik sebenarnya soal reaktif. Banyak teman-teman di ojol tuh yang masih reaktif tuh saat ini. Pernah gak sih nemuin temen yang gak ada apa-apaan, mungkin dia ngeliat Play Store ada update di aplikasinya, entah Gojek, Grab atau Shopee, dan dia update duluan. Itu kadang-kadang bahasa reaktif sih yang buat gue gitu. Emang salah bang update duluan? Enggak ada salahnya. Cuman kalau gue selalu bilang ke teman-teman yang kebetulan di lingkaran, selalu ngomong gini, lu ngebit ada masalah nggak? Enggak. Orderan lancar nggak? Hasil lancar dong, dapet aja kok. Oke. Di aplikasi ada masalah nggak? Enggak. Di update, suruh update pasang nggak sama aplikator? Enggak. Terus ngapain lo update duluan? Ngapain sih reaktif gitu? Nggak usah. Santai aja. Aplikator tahu kok mana yang penting. Kan yang minta update Play Store, bukan aplikasi lo. Kecuali di aplikasi lo sudah muncul harap aplikasi bla 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 dan nggak bisa di skip. Kalau masih ada bisa di skip dengan klik cancel atau tunda atau apa, ya nggak usah diupdate kalau buat gue sih. Aplikator lebih tahu kok mana yang waktu yang harus diupdate, apa yang enggak. Pengalaman dari Shopee yang lama lah, 138, 139 atau di close dan lu harus update ke 150, ya kan segambring semua update, oke? Kayak gitu aja, tungguin aja, nggak usah reaktif. Sama halnya dengan isu-isu Fairmuk ini, ngapain reaktif? Nanti coba cari solusinya jika emang teman-teman masih terus mau ngebit, oke? Jadi mendingan sih kalau ada apapun juga, itu termasuk dengan semua informasi yang lo dapet di sosmed, di tele, atau mungkin di komunitas lo, di grup wadah-wadah apalah per daerah atau per payung apalah gitu. Ya jangan terlalu reaktif sih, tanggapinnya santai aja. Patokannya tuh selalu kita ngebit masih lancar nggak? Cuman lancar ini bukan konteksnya jeda, gagu segala macam, enggak. Itu mah faktornya balik lagi ke obrolan dasar dong. Contoh, Sabtu Minggu lancar, Senin atau pagi ada update versi, terus lo ngebit sampai sore kok agak jeda ya, order seharusnya jam segini udah segini ordernya, terus sekarang kok berkurang. Logika juga dong, kemarin lo weekend makanya rame. Jadi sekarang bukan karena update terjadi sepi, mungkin emang waktunya sepi, namanya hari Senin. Pikirin lah yang logika di kita dulu, dasar dulu, baru kita bikin hal-hal yang aneh. Ketika lo udah nggak bisa nemuin pakai logika dasarnya, baru lo boleh mikir yang gaib-gaib deh tuh, yang halu-halu. Cuman jangan dihalunya diduluin. Sama halnya nggak ada bedanya ketika lo kebakaran jenggot soal Fairmuk. Gue yang jadi inget beberapa bulan lalu ketika ada driver ke rumah nggak mau ngapa-ngapain, cuman mau nanya, beneran om Gojek sama Grab mau merger? Si anjay. Nggak ada masalahnya sih diskusi soal itu. Cuman pertanyaan gue, ini motivasi nih orang nih apa? Kan gue langsung nanya, nembak, bang abang punya saham di Gojek Grab? Enggak. Oh, abang punya kendala di dua aplikasi itu? Nggak ada sih om. Terus kenapa abang relain datang sampai ngobrol soal ini? Berarti kan seharusnya abang anggap ini hal yang penting dong. Ya udahlah, nggak usah lah. Kan peran kita kan pekerja di lapangannya. Soal apapun kebijakan yang di atas pilih, soal dia Fairmuk lah, dia mau merger lah, dia mau turun bonus segala macem, seharusnya kita tanggapinnya lebih adem dulu. Karena belum tentu itu kejadian dan itu diambil. Karena kan di ojol tuh riskan banget sama isu-isu hoax, sama isu-isu yang ngebakar driver. Akhirnya ya biar driver ada sesuatu aja sih. Fokus utamanya seorang driver adalah dia ngebit, dia kerja, udah. Soal di luar itu ya lo bahas after lo kerja lah. Jadi jangan sampai ganggu lah isu-isu kayak gini. Aduh gue joki lagi, bingung gue Fairmuknya nanti gimana. Aduh apa gue cetak dupeng duluan ya, gini-gini. Aduh jangan bang, jangan reaktif bang, tunggu dulu bang. Karena nggak mungkin lo nemuin penawar racun kalau racunnya belum launching bang. Gimana lo mau tahu? Sabar dulu. Tapi kan udah ada bang versi betanya. Beberapa teman-teman udah pegang. Udah. Itu biar urusan mereka, itu urusan orang yang jago-jago lah soal itu. Soal abang menunggu aja, santai aja. Kalaupun abang harus break nanti sampai ketemu jamunya, gue rasa nggak lama sih bang. Dibandingin lo reaktif, buang-buang duit duluan buat ngelakuin hal-hal yang lain. Atau mungkin lo jadi objek jualan yang santai. Di kita sudah ada solusi buat Fairmuk, lo regis segala macem. Oh udahlah, sabar lah.
Belum terbukti juga kok. Mau dia dapat APK duluan segala macam, tunggu aja. Lihat dulu kondisinya. Fokus aja dulu di ngebeat karena kebutuhan abang belum ke situ. Sekedar saran sih ke temen-temen untuk soal reaktif ini, karena kedepannya tuh challenge-nya nggak cuman masalah orderan sih bang. Karena nih terlihat aplikator yang nggak pernah fair juga sama kita. Berapa sih kuota driver setiap daerah? Berapa sih limit total driver di Indonesia, di limit pernah nggak? Kan nggak pernah juga lo dapet info gitu kan. Karena cara paling gampang adalah kompetisi, daripada lo pusing ngatur bonus tiap hari buat kewajiban lo bayar kepada driver, banyakin aja drivernya. Lama-lama kan kelihatan tuh antara permintaan dan orderan, akhirnya nggak sebanding ya, jadi lo jadi pada jarang tupo. Itu sebenarnya sih kalau gue, kalau lo bisa nggak reaktif, lo bisa lebih mikirin hal yang lain dan lebih kelihatan di depan mata sih. Karena bukan domain kita untuk mikirin itu, ngegoreng itu, apalagi ngabisin waktu buat hal-hal yang kayak gitu bang. Santai aja bang, santai dulu, lihat yang lain dulu, pantau dulu, nggak perlu reaktif, nggak perlu berlebihan, santai aja. Sampai nanti waktunya tiba kejadian itu, baru kita coba cari solusi yang lainnya. Mungkin itu jauh lebih enak sih bang, dibandingin kita berburu-buru, atau dibanding kita memaksakan untuk mencoba menganalisa. Itu agak berlebihan juga sih. Concern aja gimana kita penuhin kebutuhan harian, bisa nabung nyicipin dikit, dan berpikir gimana langkah ke depan yang harus diambil. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa jadi sedikit penyegaran dan saran dari saya yang masih pemula ini buat teman-teman untuk jangan reaktif, lebih memantau dan tenang, karena nggak segitunya ngebeat itu. Oke, jangan lupa logika jangan hilang, akal pikiran harus dijaga, baru sisanya kita pikirin yang lain. Jangan buang energi buat hal-hal yang nggak penting sebenarnya, atau mungkin penting tapi tidak prioritas. Selamat malam teman-teman, selamat bekerja, semoga dilancarkan niat baiknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you